sahabat guru, jumpa lagi dalam sesi Guru Idola. Setelah kita membicarakan dua sebelumnya, guru berpenampilan menarik, guru atraktif, yang ketiga guru yang ramah. Apa arti ramah? Ramah adalah mampu berkomunikasi aktif dengan siswanya dengan baik. Ramah bukan berarti mengalah. Ramah bukan berarti mengikuti aturan siswa, terpengaruh oleh pola yang terjadi di dalam lokal. Tetapi ramah adalah bagaimana siswa mencintainya sebagai guru, bagaimana siswa menyenanginya sebagai guru, bagaimana siswa menyukainya sebagai guru dalam artian yang positif. Ramah dalam arti kata, bukan dalam artian yang negatif. Bergelut dengan siswa, bercanda dengan siswa. Tidak. Ramah dalam arti kata menjadi pribadi yang santun, yang disukai, yang ditakjubi oleh siswa kita. Tampang wajah mungkin tidak ganteng, mungkin tidak manis, mungkin tidak cantik, ya biasa-biasalah. Tetapi daya pikat, tutur kata, bawaan, perilaku, terkesan dia guru yang ramah. Bukan berarti guru yang tidak mampu marah, bukan berarti guru yang tidak mampu bernada tinggi, bukan berarti guru yang tidak bisa berkata pasti dan tegas. Tapi ramah adalah sikap, perilaku, bagaimana kita beradaptasi dengan siswa. Kita guru, bukan berarti level kita sangat tinggi di atas mereka sehingga kata kita adalah kata Tuhan, tidak. Tapi menjadi guru yang diidolakan, menjadi guru yang didambakan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam suasana pola pikir mereka. Siswa kelas 1 SD tidak sama pola pikirnya dengan siswa kelas 6 SD. Maka perilaku kita harus turunkan dari perilaku siswa kelas 6 kepada perilaku kelas 1 SD. Siswa kelas 1 SMP madrasah tidak sama perilakunya, pola pikirnya dengan siswa yang sudah berada di kelas 3 atau kelas 9. Maka masuk ke dalam lokal kelas 7, berperilaku bagaimana kita beradaptasi dengan anak seusia itu. Masuk ke kelas 8, bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan anak seusia kelas 8. Masuk kepada kelas 9, bagaimana kita mampu menyatu dan beradaptasi pola pikir, bahasa dengan siswa kita kelas 9. Bukan arti kita tunduk pada mereka, bukan berarti kita menguasai, terbawa arus oleh situasi lokal, tidak. Tetapi kita menjadi sosok yang patut mereka bertanya kepada kita, yang pantas mereka berdialog dengan kita. Bukan hanya jikalau ini terjadi, bukan hanya persoalan materi yang mereka tanyakan kepada kita, lebih dari itu, bahkan persoalan keluarganya akan mereka diskusikan kepada kita bagaimana solusi dari permasalahannya. Maka yang ketiga ini, jadilah pribadi yang ramah dan santun. Tampil dengan pola pikir, dengan tampilan yang kasar, ganas, kiler. Menurut sebagian orang ini perlu. Tetapi di zaman milenial tidak dibutuhkan guru kiler, tidak dibutuhkan guru yang sadis, tidak dibutuhkan guru yang kasar, tapi dibutuhkan guru yang menjembatani pola pikir siswa dengan pola pikir kita dalam mencari solusi benang kusut dari materi yang kita tawarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjadi guru yang diidolakan adalah pintar. Ini syarat mutlak. Kalau tidak pintar, tidak bisa jadi guru.
Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah materi pelajaran, maka kita akan ditertawakan oleh guru. Kita akan dibisiki sesama mereka, dan kita menjadi buah bibir dari mereka. Artinya, menjadi guru harus pintar, bukan berpintar-pintar. Ada orang berkata, pintar penting, tetapi lebih penting adalah berpintar-pintar. Ini tidak benar. Dalam konteks bagaimana kita menjadi agent of change dari sebuah ilmu pengetahuan terhadap siswa. Bagaimana kita menjadi pintar? Tidak lain dan tidak bukan adalah belajar dan belajar. Oke, silabus kurikulum dari tahun dulu sampai tahun ini ada kesamaan. Bahkan ada mungkin materi-materi yang tidak berkembang dari silabus dan kurikulum itu. Tetapi bukan berarti kita tidak belajar menambah pengalaman. Belajar menambah pengalaman, belajar mendewasakan kita. Menambah pelajaran tidak berarti kita harus melanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu juga perlu. Jikalau kita mampu untuk melanjutkan strata pendidikan kita, itu lebih bagus. Ada orang berkata, menjadi seorang doktor di sekolah menengah katanya percuma. Masa sih doktor mengajar di sekolah menengah? Mengajar di sekolah lanjutan atas? Dokter itu ya dosen. Ini konsep salah. Akan lebih luar biasa jikalau sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMP, SMA dididik oleh seorang doktor. Berarti pendidikan perlu berjalan terus. Sahabat guru, lokasi, tempat, media bagaimana kita belajar saat ini terbuka lebar. Jangan abaikan kesempatan, jangan hindari peluang. Sahabat guru, kita lanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.